Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-hadisul awal, utawi hadis kang pertama. Innamal a'malu binniyat. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Diriwayatna sangking Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawu sinten Amirul Mukminin. Sami'tu ngrungu ingsun Rasulullah ing Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh sinten Nabi dawuh innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu pamestine utawi sae pira-pira amal. Ai sihhatul a'mal. Sae amal. Ada yang mengartikan innama kamalul a'mal, innama sihhatul a'mal. Angin pemestine sae amal, amal itu bisa sah, bisa sempurna binniyati disertani kelawan piro-piro niat. Ai sihhatul a'mali binniyat. Sae amal dengan niat, karena untuk membedakan antara ibadah dengan adah. Ibadah adalah at-ta'ah, taqarrub ilallah. Adah kebiasaan. Ini yang membedakan niat. Anda berkunjung ke rumah teman hanya sekedar berkunjung, dengan berkunjung niat dengan silaturahim, yang membedakan niat. Kalau niatnya silaturahim, ya ibadah. Kalau niatnya hanya sekedar berkunjung, Anda mandi, ada niat untuk melakukan ibadah. Dengan Anda mandi biasa, Anda mengusap muka dengan niat wudhu, atau hanya melakukan mencuci tangan dan membersihkan muka, tangan dan semuanya tanpa niat, yang membedakan adalah ibadah dengan adah adalah niat. Makanya niat ini penting, karena Allah tidak akan melihat dari amal yang dilakukan oleh seseorang. Yang akan diniat adalah niat dari amal tersebut. Innallaha la yanzuru ila a'malikum ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat terhadap bentuk gebiaring amal, besarnya amal, bentuknya amal, tapi yang dilihat niat yang ada di dalam gerakan, karena niat itu adalah mesin penggerak terhadap amal. Dan niat itu di mana tempatnya? Niat adalah al-qasdu fil qalbi, niat di dalam hati. Makanya yang dilihat oleh Allah, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat terhadap bentuk amal yang diperlakukan oleh manusia, tapi inti yang dilihat thawab wal iqab, khairun fasyarrun, yang dilihat adalah hatinya, tempat di mana keluarnya niat tersebut. Nah, makanya wa innama likulli imri'in angin pamestine saben-saben wong suwiji ma perkara nawa kang niat sapa imri'in kulumri'in, bagi setiap seseorang yang dilihat memiliki niat tujuan. Makanya niat ini penting di dalam pelaksanaan amal. Makanya ada perkataan niatul mu'min khairun min amalihi.
niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Ainiyatun bila amalin khairun min amalin bila niat. Anda niat, punya kehendak, azam, tekad, niat yang kuat, tapi dengan niat tersebut karena kelemahan Anda tidak bisa melaksanakan, bukan karena sengaja, itu lebih baik daripada Anda beramal tanpa disertai dengan niat. Contohnya Anda di pinggir jalan niat mau pergi ke Surabaya, sudah bersiap-siap di pinggir jalan mencari mobil, mencari bis, nyegat, akan tetapi lama tidak dapat, kemudian tidak menjadikan pergi ke Surabaya. Ini lebih baik daripada Anda naik bis tapi tidak punya tujuan kemana arah perginya. Nah, ini malah bingung. Makanya niatun bila amalin khairun min amalin bila niat. Anda sudah ingin bangun malam tahajud, sudah mempersiapkan alarm, bel, nanti kalau bunyi jam 3 mau bangun, mau sholat tahajud. Kemudian baterai HP-nya mati, HP-nya mati, insetnya mati, kebelanjur sampai pagi subuh baru bangun. Karena tadi sudah punya niat, sudah mempersiapkan, tapi tidak terjadi. Niat tersebut sudah dihitung, dilihat oleh Allah. Daripada turu orang duwe niat untuk bangun malam, ya orang duwe tidak. Innamalikun liman apa. Faman mongko utai sapane wong kanat ono apa hijratuhu hijrah iman oleh hijrah ilallah karena Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku ilallahi marang Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Siapa diibaratkan niat ini? Barang siapa hijrah itu min Makkah ilal Madinah. Kalau dulu hijrahnya Nabi karena sebab-sebab hadis asbabul wurud ini terjadinya hadis, ada orang hijrah dari Mekah menuju Madinah bukan karena mengikuti perintah Allah atau karena mengikuti perintah Nabi, tapi hijrahnya untuk mencari sesuatu. Nah, seperti sekarang ada orang hijrah kalau dulu pindah dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang hijrah la hijrata ba'da fadhin walakin jihadun wa niyah, yaitu hijrah perjuangan meninggalkan perkara-perkara yang jelek, melakukan perkara-perkara yang baik. Berjuang walakin jihadun wa niat, berjuang. Perjuangannya karena apa? Untuk mencari kedudukan, posisi, kehormatan, dunia, jabatan dan seterusnya, atau karena memang berjuang tulus karena Allah dan Rasulnya, li'a'la'i kalimatillahi iyal ulya li'izzil Islam wal muslimin. Akan dilihat oleh Allah, maka yang akan dilihat niatnya, bukan amal dan perbuatannya. Terkadang ada amal suratuhu suratul akhirah walakinnahu ma'asu'in niat yajidu min amalid dunya. Terkadang amal itu bentuknya amalan akhirat, tapi karena niatnya bukan karena akhirat, niatnya karena dunia, maka amalan tersebut menjadi amalan dunia. Makanya mencari ilmu, belajar, Allah juga, Rasulullah juga memberi motivasi kepada orang yang mencari ilmu. Begitu juga memberi perwaspadaan, man talabal ilma liyumarra fihi sufaha aw liyujadila fihi ulama aw liyusarrifa wujuhan nasa ilaih lam yurikh raihatal jannah. Siapa yang mencari ilmu, liyujadilal ulama liyusarifa wujuhan nas, mencari ilmu dengan tujuan-tujuan supaya dia banyak pengaruhnya, mencari ilmu supaya dianggap pintar, diacungi jempol oleh sebanyak orang,
atau mencari ilmu untuk mengalah-ngalahkan, membodoh-bodohkan, nyaingi para ulama. Nah, ini lam yurih raihatal jannah. Yang membedakan apa? Niat. Makanya di dalam mencari ilmu harus menata niat. Jadi Allah memerintahkan sebelum belajar yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum. Setelah yuzakki ini apa? Yutahhirukum at-tahalli wat takhalli. Takhalli minal makarih, minad da, mengosongkan diri dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara penyakit-penyakit hati, dan menghiasi diri dengan perkara-perkara yang baik bitta'at wal mahasin wa a'malis shalihat. Waman utawi sapane wong kanat ana apa hijratu hijrah iman di dunya krana golek donya, hijrah krana golek donya, yusibuha mekenani sapa wong ha ing mengkono dunya untuk mencari kedudukan dunia, sekolah krana golek titel, golek ijazah, mencari kedudukan, mencari gelar. Iya betul, itu salah satu prinsip, tadi bukan jadi tujuan terhadap apa? Belajar, terhadap mencari ilmu. Awi mura'atin utawa wong wadon yang kihu kang bakal nikahi sapa man ha ing imra'ah, fa hijratuhu mongko utai hijrah iman ila ma marang perkara hajara kang hijrah sapa wong ilahi marang ma. Siapa hijrah? Ini diceritakan sebab turunnya ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Salah seorang sahabat Nabi ketika dia sudah hijrah balik ke Mekah, sampai di Mekah dia bertemu seorang perempuan yang cantik. Perempuan tersebut masih musyrik. Ketika masih musyrik, sahabat ini yang sudah masuk Islam, dia dirayu ingin menikah dengan laki-laki yang Islam sek ini, yaitu perempuan yang musyrik tadi. Setelah itu laki-laki ini tidak berani, saya tidak akan menerima sebelum saya mendapat restu dari Nabi kalau boleh menikahi. Kalau kamu mau masuk Islam, saya mau, tapi kalau masih mempertahankan kekafiran dan kemusyrikan, saya tidak mau. Setelah itu pulang lagi ke Madinah dan meminta restu kepada Nabi. Turunlah ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan seterusnya ayat ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni. Dan seterusnya. Makanya hijrah, mondok karena golek jodoh, ini bahaya. Wan kanat hijratu lidunya yusibu awi imra'atin yang khikuha ay yatazawwajuha fa hijratu ya niate ya perkara sing diniati tok. Ganjarane Gusti Allah wis diwehno. Makanya suatu hari kelak pada hari kiamat Allah dalam hadis qudsi berfirman, bertitah kepada orang yang berjuang di jalan Allah, yang semua orang mengacungi jempol dan membangga-banggakan. Ada orang kaya yang dermawan hartanya yang disedekahkan. Kemudian ada orang alim yang semuanya dengan ilmunya dan kepandaiannya orang mengacungkan jempol. Tapi pada hari kiamat ketika dihisab, semuanya ditolak oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada tiga kelompok tersebut, kamu liyunfik liyuqalu lakas sahih, kamu bersedekah supaya diucapkan dan dikatakan oleh manusia semuanya kalau Anda adalah orang yang paling dermawan. Ala waqad qil, sudah dikatakan di dunia, sekarang sudah tidak ada pahalanya, entek, habis. Udkhulun nar, masuk ke neraka, dilempar ke neraka. Begitu juga kepada orang yang berjuang, kamu berjuang ke jalan Allah,
bukan karena li'ila'il kalimatillah, bukan karena li'izzil Islam wal muslimin, tapi perjuangannya hanya untuk mencari banggaan atau mencari ketenaran, mencari gelaran dan seterusnya. Ala waqad qil fid dunya, sudah dikatakan di dunia Anda sudah memperoleh kedudukan, memperoleh pujian dan pujaan di dunia. Ala waqad qil udkhulun nar, masuk ke neraka. Begitu juga dan seterusnya. Nah, makanya waspada. Dengan begitu kita harus mengintrospeksi, mengoreksi pada niat kita masing-masing supaya kita di dunia ini hanya sementara. Semuanya gebyarnya dunia dan gemerlapnya dunia ini jangan sampai melupakan kita di hari kita akan menghadap semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lain yang kita bawa, hanya ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Seperti Allah menciptakan manusia dan tujuan penciptaan manusia di dunia untuk al-ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya harus ada nilai ibadah, dan ibadah tersebut dinilai dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Rawang riwayat nahu ing hadis sopo imamani, imam loro, imamail muhaddisin, imam lorone ulama hadis. Sopo iku Abu Abdullah, rupane Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, wa Abul Husain Muhammad, rupane Abu Husain Muhammad Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi kang bangsa Qushairi an-Nasai buri kang bangsa Naisabur, fi sahihi ma ing dalam kitab sahih Imam Bukhari lan Imam Muslim, huma ya alladzaini asahhul kutubi, sahih kitab al-musannafah, kitabnya Imam Bukhari dan kitabnya Imam Muslim. Sahihnya kitab Imam Bukhari, ahli hadis yang mengilhami Imam Bukhari, menginspirasi Imam Bukhari untuk menulis hadis. Salah suatu hari Imam Bukhari dulunya fannya dia senang tentang ilmu hadis, ilmu fikih sebelum ilmu hadis. Dia mengaji kepada gurunya yang bernama Ishaq bin Rahawayh. Imam Ishaq bin Rahawayh ketika mengajarkan Imam Bukhari mengaji kepada Imam Ishaq bin Rahawayh, Imam Ishaq bin Rahawayh mengatakan yang perkataan tersebut mengetuk pintu hati Imam Bukhari untuk bersemangat menulis hadis. Perkataannya seperti apa? Imam Ishaq bin Rahawayh mengatakan di majelis ilmunya yang didengarkan Imam Bukhari sampai sekarang belum ada orang ulama yang menulis khusus hadis-hadis sahih periwayatan dari Nabi. Andaikan ada ulama atau orang yang mau menulis khusus hadis-hadis sahih dari periwayatan dari Nabi, memiliki sumbangan dan perjuangan besar kepada umat Islam. Setelah mendengar perkataan seperti itu, Imam Bukhari fasirtu fi talabil hadis, kemudian mulai menyusun kitabnya hadis yang bernama Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Ayyami Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu judul lengkapnya kitabnya Imam Bukhari, sehingga Imam Bukhari menulis kitabnya kurang lebih 17 tahun dalam pencarian sanad, pencarian periwayatan, dan sangat ketat di dalam menulis periwayatan. Jadi Imam Bukhari sangat ketat di dalam penulisan mata rantai sanad, periwayatan, dan seterusnya, sampai bersemboyan ma adkhaltu fi kitabi illa ma sahha. Saya tidak memasukkan dalam kitab saya kecuali sesuatu hadis-hadis yang sahih. Dan Imam Bukhari, makanya kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim ini kitab ashahhul kutub ba'da kitabillah. Penulisannya ada riyadhahnya, ditirakati. Wala koyo sampean apal alfiyah, apal siji entek rokok siji. Imam Bukhari ditirakati. Jadi
setiap satu hadis sajadtu sajdatain, 2 rakaat. Satu hadis yang tertulis di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari sholat sujud meminta kepada Allah, berdoa dengan 2 rakaat sholat. Bayangkan berapa ribu hadis, berarti berapa rakaat. Itu apa? Imam Bukhari sampai 17 tahun dalam penulisan diterangkan dalam kitabnya. Makanya Imam Bukhari perjuangannya apa? Begitu juga Imam Muslim, muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim ini muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya guru yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sanadnya Imam Bukhari sampai kepada Nabi. Dan kitabnya Imam Bukhari kitab gharib, aneh. Makanya kalau Anda mengaji kitab Bukhari, lihat di awal hadisnya Imam Bukhari dalam kitabnya itu diawali hadis gharib, diakhiri dengan hadis gharib. Awal kitabnya Imam Bukhari itu menerangkan Bad'ul Wahyi, tapi hadisnya yang diterangkan Imam Bukhari hadis ini. Jadi hadis yang diriwayatkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, ini hadis gharib. Hadis ini ulama-ulama banyak memulakan kitab-kitab hadis dimulai dengan hadis ini. Imam Bukhari memulai hadisnya, coba Anda buka di dalam Sahih Bukhari, awal hadisnya innamal a'malu binniyat, meskipun menerangkan tentang Bad'ul Wahyi, diakhiri dengan hadis gharib. Nah, awalnya gharib, ditutup dengan hadis gharib supaya apa? Kedua-duanya itu gharib, makanya hadisnya kitabnya Imam Bukhari hadis yang aneh gharib. Akhirnya penutup hadisnya Imam Bukhari yaitu kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi. Itu akhir dalam kitab Sahih Bukhari. Awalnya niat juga hadis gharib, akhirnya juga hadis gharib. Makanya apa? Kitabnya Imam Bukhari jadi kitab yang gharib. Ini kitab-kitab hadis. Al-hadis Susani wallahu alam bisawab.